Hal yang bangkrut, penyebab segala kegagalan. Bangkrut dimulai dari hati. Kita sering mengira bangkrut itu hanya soal kehabisan uang. Padahal sebelum kehabisan uang, mentalmu sudah bangkrut terlebih dahulu. Ada orang yang kehilangan seluruh hartanya, tapi matanya tetap berkilau harapan dan ia bisa bangkit kembali. Tapi ada orang yang masih punya penghasilan, masih punya pekerjaan, namun hatinya sudah hancur lebur. Ia merasa tidak berharga, pasrah, dan tak berani bermimpi lagi. Itulah kebangkrutan yang sesungguhnya. Mari kita bedah tanda-tanda mental yang bangkrut. Kenapa itu terjadi? Dan yang paling penting, bagaimana cara memulihkannya kembali. Karena selama mentalmu masih hidup dan kuat, tidak ada kegagalan yang abadi. Apa itu mental yang bangkrut? Mental bangkrut adalah kondisi di mana jiwamu sudah menyerah pada keadaan. Ia adalah keyakinan dalam diri yang berkata, "Sudahlah, aku memang begitulah nasibku. Aku tidak akan bisa berubah. Semua percuma saja." Orang yang mentalnya bangkrut tak peduli seberapa banyak kesempatan datang menghampirinya. Ia akan selalu mencari alasan untuk menolaknya. Ia takut mencoba, takut gagal, dan akhirnya memilih diam di tempat yang sempit. Dan menyedihkan itu, bangkrut secara uang bisa diperbaiki dalam waktu singkat, tapi bangkrut secara mental jika dibiarkan bisa merusak sisa hidupmu. Apa itu tanda-tandanya? Tanda pertama, selalu merasa tidak mampu dan rendah diri. Tanda pertama, mental yang bangkrut terus-menerus meremehkan diri sendiri. Kamu sudah memvonis diri sendiri gagal sebelum mencoba. Kamu melihat orang lain berhasil, lalu berkata, mereka memang lebih pintar, lebih kaya, lebih beruntung. Bukan orang sepertiku. Kamu tidak sadar bahwa kamu sedang membangun tembok tinggi di sekeliling dirimu sendiri. Tuhan tidak menciptakan manusia yang sia-sia. Keterbatasanmu bukan hukuman, tapi tantangan. Saat kamu berhenti berkata, "Aku tidak bisa," dan mulai berkata, "Aku akan belajar," itulah awal kebangkitan mentalmu. Tanda yang kedua, menyalahkan segalanya selain diri sendiri. Tanda kedua yaitu selalu mencari kambing hitam. Saat ada masalah, kamu menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan suasana. Kamu merasa dirimu adalah korban dari segalanya. Orang yang mentalnya sehat berkata, "Apa yang salah dari caraku? Apa yang harus diperbaiki? Dan bagaimana cara memperbaikinya?" Sedangkan mental bangkrut hanya sibuk mengeluh dan menyalahkan. Ingatlah, mengeluh tidak akan mengubah apapun, tapi menerima tanggung jawab itulah pintu gerbang menuju perubahan. Tanda yang ketiga, takut mengambil resiko dan pasrah.
Tanda ketiga, takut bergerak dan memilih aman yang membelenggu diri sendiri sehingga membatasi diri sendiri. Kamu lebih memilih menderita yang sudah pasti daripada berjuang untuk hasil yang belum pasti. Kamu bilang itu pasrah, padahal itu hanya rasa takut. Pasrah yang benar adalah setelah kamu berusaha sekuat tenaga, baru menyerahkan hasilnya. Tapi mental bangkrut adalah pasrah di awal sebelum berusaha. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu dan rasa khawatir yang menghalangimu. Rasa takut itu hanya ada di pikiranmu, bukan pada kenyataannya. Cara mengobati, bangun kembali dinding kepercayaan diri. Lalu bagaimana cara menyembuhkan mental yang sudah bangkrut? Pertama, mulailah menghargai apa hal-hal yang kecil di dalam dirimu. Berhenti melihat apa yang belum kamu miliki, dan lihatlah apa yang sudah ada padamu. Kesehatan, akal, kesempatan untuk berubah. Kedua, kelilingi dirimu dengan harapan. Jangan lagi mendengarkan ucapan yang meruntuhkan semangatmu. Bacalah, dengarkanlah, dan perhatikan hal-hal yang membangkitkan semangatmu. Ketiga, mulailah bertindak sekecil apapun. Mulailah bertindak sekecil dari diri sendiri. Tindakan kecil yang dilakukan dengan percaya diri akan mengalahkan ribuan niat besar yang hanya diam di dalam pikiran. Inti kebenaran, ingatlah satu hal yang paling penting. Kamu boleh gagal, tapi jangan pernah menjadi orang yang gagal. Kegagalan hanyalah peristiwa, bukan jati dirimu. Uang bisa hilang, usaha bisa runtuh, tapi semangat dan akal pikiranmu itu adalah kekayaan yang tak bisa dirampas siapapun. Selama kamu masih bernapas, masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Lebih baik mencoba dan mungkin gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Menyesal seumur hidup, menyesal di hari tua, itu adalah kegagalan yang dan atau kebangkrutan yang hakiki. Jika hari ini kamu merasa mentalmu sedang jatuh, sedang lelah atau hampir menyerah, tarik napas dalam-dalam, katakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan berhenti di sini. Ini hanya jeda, bukan akhir. Jangan biarkan mentalmu bangkrut, karena dunia ini butuh kehadiranmu, butuh kemampuanmu, dan butuh apa yang bisa kamu berikan. Bangkitlah, perbaiki pola pikirmu, dan mulailah melangkah lagi. Semoga pesan ini meresap ke dalam hati. Jangan lupa bagikan untuk mengingat saudara atau teman yang sedang kehilangan semangat. Semangat untuk bangkit.